Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, di antaranya diberi nikmat bisa terus ibadah kepada Allah, bisa melaksanakan sholat tahajud, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, diiringi dengan bersama-sama untuk mengkaji kitab Nashihibad dengan harapan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wiswan wa'alif hadrat Syekh Muhammad Al-Ajuri min hadil suqat syu'uri lahul Fatihah. Alhamdulillah masyarakat. Kita masih berbicara di nasihat yang 19 dari Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Wal maqalatu at-tasi'ah 'ashrata, nasihat yang 19 dari Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Yang pertama kemarin sudah disampaikan, tuba liman taraka dunya qabla an tasrakahu. Kebahagiaan bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Ayu khairu al-kathir liman surafa amwalahu fi amwal biri qabla dhahiriha. Yakni kebaikan yang banyak bagi orang yang tasarrufkan hartanya dalam warna-warna kebaikan sebelum harta itu meninggalkannya. Nah, yang kedua, kebahagiaan tuba wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu, membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Yang dimaksud bi anna amila ma fihi tawnisun fil qabri, yakni beramal perkara yang di dalamnya ada kebahagiaan di dalam kubur. Ini kebahagiaan yang kedua. Wa lana qabrahu qabla ayyadkhulahu, bahagialah bagi orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasuki kubur. Yang dimaksud yaitu beramal dengan amalan yang mana amalan tersebut itu ada kesenangan hati di alam kubur. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu terkait tentang bagaimana keharusan kita terkait persiapan kita nanti kita bertempat tinggal yang namanya alam kubur. Kita tahu bahwa semua manusia itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak akan bisa lolos dari kematian. Bahkan datangnya kematian itu kapan tidak ada seorang pun yang tahu. Yang pasti namanya kematian, ya, itu pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan
kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat saja akan disempurnakan pahala kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia beruntung. Dan kehidupan dunia tidaklah hanya kesenangan yang memperdayakan. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hanya sekedar kesenangan yang memperdayakan. Itulah dunia. Semua orang pasti akan merasakan kematian. Buktinya apa? Kita tahu di dunia ini kalau di total semua ini anak-anak santri ya, ada miliaran manusia, bahkan mungkin triliunan sebelum kita, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita, terbukti mereka semua telah meninggal, telah wafat, telah habis masa hidup mereka di dunia, dimakan oleh masa, dimakan oleh waktu ya. Dan pada saatnya kita pun akan menyusul mereka semua. Orang 100 tahun yang akan datang akan bilang, dulu saudara saya, dulu bapak saya, dulu kakek saya, dulu siapa bapak saya, bicara begini, bicara begitu. Ternyata betul mereka semua telah mendahului kita. Ada masanya itu ya. Karena apa? Kalau sudah wajah sakratul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakratul maut dengan sebenarnya, itulah engkau yang selalu lari darinya. Sangat jelas sekali bahwa ketika kita melihat orang yang sudah meninggal disolatin, kemudian dimakamkan dan seterusnya, sebenarnya itu pengen bagi kita. Kafa bil mauti wa'idun ya. Rasulullah itu cukuplah kematian jadi nasihat yang sudah menjadi keharusan bagi kita. Ketika kita melihat orang meninggal, harusnya kita langsung bisa menasihati diri bahwa mau tidak mau tinggal menunggu waktu saja, tergantung Allah kapan mengendakinya, kita akan menyusul dia untuk menjadi mayat. Itu sudah pasti. Walaupun kita sering melihat orang mati, tapi sayang, seribu sayang ya. Banyak juga di antara kita introspeksi diri, lalai dari yang namanya kematian. Bahkan kita juga merasa belum begitu maksimal mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya guncangan sakaratul maut yang selalu ada dalam pikiran kita. Bagaimana kita hidup enak itu saja, tidak memikirkan bagaimana nanti kematian, bagaimana nanti setelah kematian dan seterusnya. Maka yang betul kata Allah dalam Al-Quran itu, wa'adallahi la yukhlifu wa'ada walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Ya'lamuna dhahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ar-Rum ya, ayat 678 kalau nggak salah ya. Itulah janji Allah. Allah tidak menyalahi janjinya. La yukhlifu wa'ada walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Tetapinya banyak manusia yang tidak mengetahui. Mereka itu mengetahui kehidupan dunia yang tampak. Mereka hanya memiliki yang tampak saja dari kehidupan dunia. Itu yang mereka ketahui. Kita sama-sama introspeksi diri sekaligus renungan ya, di akhir bulan Rajab ini. Walakin aktsara nasi la ya'lamun, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka lalai dari kehidupan akhirat. Padahal yang seharusnya kita ingat-ingat terus itu kehidupan akhirat. Ya salah satunya kematian. Aktsiru dzikra hadhil ladati ya'il maut. Kata Rasulullah itu, perbanyaklah mengingat memutus kelezatan, yaitu kematian.
Dengan kita mengingat kematian, maka kita hidup akan hati-hati. Mau menipu, takut nanti kalau mati ada balasannya. Mau curang, nanti ada balasannya. Mau maksiat, takut nanti ada balasannya. Mau berbuat belok, mau menyimpang, mau ini, mau itu, takut kalau nanti ketika mati dan setelahnya ada balasannya. Tapi kalau lupa, ya wajar kalau merasa hidup ini terasa abadi. Seperti abadi gak akan mati, seperti akan terus hidup. Buktinya apa? Selalu bermaksiat, melalaikan perintah-perintah Allah, melalaikan kewajiban-kewajiban dari Allah. Itu salah satu bukti bahwa lalai, bahwa suatu saat ya dia akan mati, terus kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Wajah sakratul maut bil haq, telah datang sakratul maut dengan sebenarnya. Dari kama kunta minhu tahid, itulah engkau yang selalu lari darinya. Kita itu selalu lari dari kematian. Bahkan banyak pula dari kita gak mau mati, belum berani mati gitu. Kenapa begitu? Konsekuensinya berat ya. Aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Aina takunu yudrikumul mautu, dimanapun kalian berada, kematian akan menghampirimu. Walaupun kau bersembunyi berada di balik dinding yang tinggi lagi kokoh, nggak ngaruh. Kalau sudah waktunya mati, akan tetap mati. Karena itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bukan kematian yang kita pikirkan, tapi saat kita mati dan setelahnya itu yang kita pikirkan. Makanya di sini sampaikan betul sekali, tuba kebahagiaan bana kubrohu, orang yang membangun kuburnya qabla ayyatafulahu, sebelum dia masuk ke dalam kubur tersebut. Nah, maksudnya apa membangun kuburnya itu? Apakah dibangun dengan semen? Kira-kira begitu ya. Apakah dibangun dengan pasir yang paling bagus dan lain sebagainya? Nah, ternyata di sini sampaikan bi an amila ma fihi taunisun fil qabri. Membangun yaitu dengan amalan, dengan sesuatu, dengan perkara yang di dalamnya ada kebahagiaan di dalam kubur. Kalau kita lihat prosesnya, di alam kubur itu seperti apa sih? Oh, itu mencekam sekali. Pertama, ya, di alam kubur itu adalah sebuah peristiwa yang sangat menakutkan, menakutkan. Ada Hani namanya, beliau bekas budak sahabat Utsman bin Affan. Beliau menyatakan begini, bahasa sederhananya, Utsman radhiyallahu anhu punya kebiasaan ketika berdiri di kuburan, beliau menangis hingga sampai membasahi janggutnya. Berarti menangis yang amat-amat ya. Ketika beliau ditanya terkait surga neraka, nggak nangis gitu. Tapi begitu berdiri di samping kuburan, beliau nangis. Ditanya gitu, kayak gitu. Apa jawab beliau? Karena Rasulullah menyampaikan kuburan adalah tempat atau singgah atau istilahnya tempat dari tempat-tempat pertama yang ada di alam akhirat. Ya. Kalau dia selamat dari tempat tersebut atau kuburan tersebut, maka setelahnya dia akan lebih mudah. Tapi kalau dia kemudian tidak selamat dari kuburan tersebut, ya, dari tempat atau dari mana kalau kita di alam barzah ya, maka setelahnya dia akan semakin berat. Itulah ternyata menjadikan beliau itu nangis. Dan Rasul menyampaikan, aku tidak melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada kubur. Rasul menyampaikan itu. Jadi dalam kubur itu menakutkan.
Bagi siapa? Ya, tanda kutip, bagi kita-kita yang tidak taat sama Allah, bagi kita-kita yang selalu maksiat kepada Allah, bagi kita yang selalu senantiasa durhaka kepada Allah, bagi kita yang taat sama Allah, bagi kita yang senantiasa menjadi orang yang soleh di sisi Allah. Itu Masya Allah sebuah kebahagiaan besar walaupun kita sudah mati. Kenapa? Kita akan berjumpa, bertemu dengan Allah, bertemu dengan orang-orang soleh. Itu luar biasa, sangat menakutkan sekali. Nah, artinya apa dengan kondisi dalam kubur itu menakutkan? Berarti harus kita persiapkan dari sekarang. Di antaranya harus kita bangun kubur kita dengan apa? Beramal soleh. Jangan sampai kemudian kita tahu bahwa kita akan masuk liang lahat, masuk kubur, tapi kita tidak mau membangunnya, yaitu dengan tidak mau beramal soleh. Kalau tidak mau beramal soleh, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau suatu saat kita akan menyesal sejadi-jadinya. Rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah ke dunia. Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan, aku akan beramal soleh. Kalau enggak bisa, sudah selesai, kita habis masanya. Mereka kayak gimana pun sama Allah untuk hidup lagi, enggak akan mungkin, enggak akan mungkin. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, akhirnya keluarkan aku. Na'mal sholihan, aku akan beramal soleh. Ya, beramal soleh yang enggak kutinggalkan. Na'mal soleh ghairal ladzi kunna na'mal, ya. Sebagaimana yang memang harusnya kita itu beramal soleh di dunia, karena sebagai bekal kita kembali ke alam akhir. Sangat menakutkan sekali. Maka lebih menakutkan lagi kalau seandainya kita tahu itu menakutkan, tapi tidak kita persiapkan. Nah, anak-anak santri kita semua alhamdulillah selalu dalam ketaatan, mudah-mudahan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam kubur penuh dengan kegelapan. Ya sekali. Ada seorang wanita yang kebiasaannya itu membersihkan halaman Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah lihat, kok nggak kelihatan lagi orangnya, ditanya kepada sahabat, itu si fulan mana biasanya kok bersih-bersih masjid kok enggak sekarang? Ditanya. Terus kemudian jawab Rasul, dia sudah wafat, sudah meninggal. Lu kok nggak dikasih tahu aku ya? Kira-kira begitulah bahasa sederhananya. Sehingga coba tunjukkan aku di mana makamnya, di mana kuburannya. Terus kemudian tangis, terus kemudian Rasulullah sholati, terus kemudian apa? Inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmatan ila ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini mamlu'atun, dipenuhi dzulmatan, kegelapan bagi para penghuninya. Tuh, begitu dia. Jadi kuburan itu gelap. Gelap. Inna azza jalla yunawwiruha bi sholati alaihi. Sesungguhnya Allah itu menyinari. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kasar gelap, ya, perlu dengan motivasi berbahagia, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyinari, ya, dengan salat Rasulullah kepada mereka. Dan saat itu Rasulullah mensolatkan. Jadi dengan amal soleh itu, maka kuburan kita, ya, alam barzakh kita akan terang benderang. Masya Allah. Nah, kalau kayak gitu kita nggak mau bangun, ya, biar. Nah, pasti akan menyesal. Coba begini anak-anakku dan kita semua mendengarkan. Gak usah jauh-jauh di alam kubur, di rumah kita sendiri aja. Saat malam hari coba kita matikan semua lampu. Sekiranya tidak ada cahaya matahari atau cahaya-cahaya yang bisa masuk ke dalam ruangan itu, kira-kira apa yang menjadi perasaan kita? Sederhananya lah begitu. Pasti kita akan takut, ketakutan, dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak bisa dan tidak tahu mau ngapain. Ya, mau ngapain? Ketika ada sesuatu hal apapun itu tidak bisa kelihatan, dan bisa nampak, dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Itu baru dalam rumah kita. Kalau dalam kubur, kalau dalam rumah kita masih bisa manggil tetangga, bisa masih manggil keluarga, manggil anak, manggil istri, manggil suami, manggil siapapun yang ada di situ. Tapi kalau dalam kubur kita mau manggil siapa? Dalam gulita, dikarenakan kita banyak dosa, banyak maksiat, yang ada adalah penyesalan, penyesalan dan penyesalan. Itu kita sendiri renung sama-sama renung penuh dengan penyesalan. Kenapa begitu? Karena si mayat itu ketika meninggal diantarkan ke jenazah atau ke makamnya, ke kuburannya, dia akan membawa atau diiringi oleh 3 perkara. Yasbaul mayyit salasa. 3 perkara yang akan mengiringi mayit. Ya. Apa itu? Ahluhu, maluhu, amaluhu. Keluarganya, hartanya, amalnya. Tapi sayangnya ithnani, yajian ithnani wa yabqa wahidu. Jadi yang 2 itu dia kembali pulang, yang 1 tetap kekal, tetap setia menemani. Apa yang pulang? Maluhu wa ahluhu, atau ahluhu wa maluhu. Kembali pulang 2, hartanya dan keluarganya. Keluarga kita tidak akan sudi menemani kita di dalam kubur. Setelah selesai pemakaman akan ditinggal, harta kita yang berada di mana-mana semua akan ditinggal, akan kembali pulang, akan beralih pemilikan. Yang tadinya atas nama kita beralih atas nama anak kita, atas nama orang, atas nama suami kita, atas nama istri kita, dan seterusnya. Beralih pemilikan karena kita ditinggalkan oleh harta. Makanya sebelumnya kan tuba kebahagiaan bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Bagaimana kalau kita mati pasti dunia meninggalkan kita, atau kita meninggalkan dunia. Akan kembali pulang hartanya, keluarganya, tapi yang selalu setia wa yabqa amaluhu, dan yang tetap setia menemani adalah amalnya. Amalnya itu akan selalu setia menemani kita. Amal, maka itu penting sekali. Maka tak heran keluarga kita contohnya betul sekali ketika kita meninggal nanti mereka nangis jadi-jadinya, nangis kan, menunjukkan itu sebuah keprihatinan kita ditinggal oleh keluarga kita. Tapi perlu menjadikan suatu prinsip, ya, ketika kita dilahirkan apa yang kemudian terjadi, ya bagi apa nahnu nabagi wan nasu yadhaku. Nah, ini sebuah kata-kata ya. Ketika kita dilahirkan kita menangis. Nahnu nabagi, menangis kan? Mana ada bayi ketawa saat lahiran? Nggak ada ya. Begitu lahir juga itu nggak ada ya. Yang ada menangis begitu lahir. Nggak ada cerita bayi lahir langsung ketawa, apa yang belajar nggak mungkin ada. Jadi yang ada itu nangis. Kalau nggak nangis justru keluarganya akan sedih, keluarganya akan merasa ada sesuatu yang tidak baik. Bahkan dokternya pun akan, makanya kalau bayi lagi nangis gitu ya. Ketika nangis di situ ada tanda-tanda bayinya baik, bayinya sehat, bayinya normal dan seterusnya. Tapi kalau nggak nangis, diam aja misalnya, makanya itu lebih nangis. Bayi nangis tapi manusia sekelilingnya bahagia. Ya, wanasu yatahakul alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah anakku sayang, apalagi ibunya, apalagi bapaknya, ya, apalagi neneknya, kakeknya, keluarganya semua. Kita syukuran, akikah, dan lain sebagainya, bentuk kesenangan. Tapi maka jadi besar falnakma, maka beramallah.
Idza mitna, ketika engkau mati, ketika kita mati, apa yang kemudian terjadi? Ya, nadhaku wan nasu yabkun. Ketika kita mati, kita terpaham-paham semua mau masuk surga, sudah terlihat ya kuburan kita menjadi taman pertama surga. Tapi manusia semua yang menangis. Wan nasu yabkun, mereka semua menangis. Menangis karena sosok orang yang selalu berbuat kebaikan kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa ini, ternyata setelah itu tidak terlihat lagi wajahnya, senyumannya, nasihatnya, kata-katanya, kebaikan-kebaikannya. Mereka menangis, mereka menangis. Mereka menangis karena tidak ada lagi sosok seperti dia yang selalu membuat bahagia orang, yang selalu membantu banyak orang, yang selalu berbuat kebaikan untuk banyak orang. Makanya menangis. Oke, manusia menangis tapi dirinya terpaham-paham. Tidak mitna nadhaku. Wah, alhamdulillah. Kenapa? Karena orang kalau udah sore, kalau ini bakal menjadi sore, ketika kemudian digotong untuk ke tempat kuburnya, asli lah berarti cepet-cepet ayo jalannya cepet ke rumahku, udah gak sabar pengen cepet-cepet ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu alam kubur. Karena di situ dilihat bahwa di situ ada banyak kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Orang soleh. Kenapa begitu? Iya, di situ ada kenikmatan yang besar. Sudah lihat rodotan miliarnya dan taman tadi, taman-taman surga. Nah, kita nggak bayangkan surga itu seperti apa. Surga dunia aja sudah luar biasa, apalagi surga beneran. Surga yang sebelum surga sebenarnya itu sudah luar biasa, apalagi surga yang beneran. Nah, alam kubur itu rodotan miliarnya jannah. Jadi menjadi taman dari taman surga. Makanya gak sabar sekali dia ingin cepat-cepat untuk dimakamkan. Tuhan soleh. Kebaliknya kalau orang yang fasik, orang kafir dan lain sebagainya, wah, kifu berhenti. Oh, bawa kemana aku gitu? Karena dilihat di sananya itu sudah ada yang menunggu. Sudah ada yang menunggu. Di situ ada namanya siksa kubur, ada namanya nikmat kubur. Ya. Ketika orang soleh di situ, ada juga yang namanya fitnah kubur, ujian kubur. Dua malaikat datang. Nanya, Marobuka, siapa Tuhanmu? Orang soleh akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Matinuka, agama adalah Islam, dini al-Islam, agama Islam. Enak jawabnya orang soleh. Nabiuka, enak jawabnya Nabi Muhammad SAW. Enak jawabnya, enak jawabnya. Nah, jawaban ini ya tergantung bagaimana amal dia selama hidup di dunia. Ketika kemudian dijawab dengan jawaban yang benar, kemudian ada seruan dari langit. Hamba-Ku ini adalah orang yang benar. Ya. Hamparkan kebaikan-kebaikan atau limpah-limpah dari surga. Maka kemudian dibukalah pintu surga. Maka betullah jadi al-qabru atau al-qabru rodotan miliar jannah. Kata Rasul itu kuburan adalah taman dari taman-taman surga. Kalau orang yang soleh dibukakan pintu menuju surga atau hamparan-hamparan surga, kemudian jadilah taman-taman surga. Itu suatu hal yang luar biasa. Kemudian ada sosok laki-laki yang tampan, yang guantang mukanya, ya, atau sesuatu yang pokoknya sangat-sangat indah sekali. Laki-laki tampan ini datang. Selamat datang. Bahasa sederhananya, selamat datang. Inilah janji yang sudah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Selamat berbahagia, selamat bersenang-senang. Tidak begitulah bahasa. Ya, tapi redaksi hadisnya itu sangat jelas sekali ya. Nah,
jawab, tapi jawabnya karena orang tersebut itu ganteng ya, berbaju yang bagus ya, terus kemudian harga segala macamnya, hamparan surga itu muncul wangi-wangian yang luar biasa. Itu Masya Allah. Ketika ditanya, dia menjawab, aku adalah amalmu yang baik. Inilah kata Rasulullah, wa yabqa wahidun wa yabqa amaluhu. Yang tetap setia satu, tetap setia menemani adalah amal. Akulah amalmu yang baik. Tuh, Masya Allah, senang ya kata dia. Nah, maka harus semangat berbuat baik. Salah satu yang semangat menghafal Al-Qur'an. Sebaliknya, kalau orang yang durhaka, orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang durhaka sama Allah, apa? Ketika kemudian digotong dia menuju tempat istirahat terakhir dia, berhenti mau bawa kemana aku gitu, karena di sana sudah ada yang menunggu. Ditanya sama malaikat gitu ya, begitu sudah dimakamkan, dikubur, kemudian orang-orang yang menginginnya semua meninggalkan, datang ke mereka, marobuka, lah adri, aku nggak tahu. Begitu jawabnya. Mana juga? Adri, jawab begitu. Kira-kira ya jangan sampai kita ingin pertama tadi ya, Allah Robi Allah ya, dini al-Islam. Enak jawabnya, alhamdulillah. La adri, mati luka, la adri. Kemudian ada sebuah dari langit, hamba Allah dusta, hamba orang yang tak benar, yang tak baik, seterusnya. Maka berilah hamparan dari neraka. Maka betul kata Rasulullah, al-qabru rawdatan min riyadil jannah atau kufratan min kufarin nar, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Itulah kubur. Ya, maka betul sekali ketika itu hamparan dari neraka yang memuliakan. Nah, dikirimkan ini, dikirimkan itu. Makanya ada namanya siksa kubur. Sayyidah Aisyah tanya kepada Rasulullah, siksa kubur. Jawabnya apa? Na'am, adzabul qabri haqqun. Ya, siksa kubur itu benar nyatanya. Tapi lagi-lagi banyak di antara kita yang lalai daripada itu. Makanya harus kata Rasulullah, perbanyak mengingat kematian. Itu insya Allah lebih hidupnya lebih terarah, lebih hati-hati, lebih kemudian bisa menjaga diri. Datang laki-laki yang berbentuk atau berwajah yang sangat buruk, ya, bermuka sangat buruk, ya, dan berpenampilan sangat buruk, datang kepada dia. Siapa kamu? Akulah amalmu yang buruk. Coba amalmu yang buruk datang. Sama juga memalingkan. Amal di situ disebutkan oleh Rasulullah, amalmu akan tetap setia menemani. Apakah amal baik atau amal buruk? Kalau amal baik konsekuensinya baik, kalau amal buruk konsekuensinya buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarah pun, maka dia akan merasakan balasannya. Kebaikan sekecil apapun akan dapat balasannya. Keburukan sekecil apapun juga akan dapat balasan. Sama-sama dapat balasan, maka harus hati-hati. Kalau sama-sama ada balasannya, berarti kita ingin balasan yang baik. Begitu luar biasa. Belum lagi di alam kubur ada masanya ada penghempitan. Ya. Inna bil qabri maqtutun. Ya, jadi sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Jika seorang itu bisa selamat, maka saat bin Mu'ad lah, ya. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis itu, saat bin Mu'ad itu ketika dia wafat langsung guncang, disaksikan oleh ribuan malaikat. Itu ada orang diselamat, maka saat bin Mu'ad selamat. Banyak yang kemudian menyatakan himpitan di sini semua orang kena himpitan itu, tapi ada yang menyatakan himpitan bagi orang soleh bagaikan pelukan ibu kepada anaknya, tetap dihimpit, tapi bagaikan ibu meluk anaknya, penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan kenyamanan.
Tapi kita bagi orang durhaka, tulang rusuknya, tulang belum remuk semua yang bisa disampaikan. Itu kan mengerikan sebenarnya kalau kita bicara tentang alam kubur. Makanya betul tuba kebahagiaan bagi orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasuki kuburnya. Dan kita hidup ini sebenarnya ingin membangun kubur kita yang pasti itu akan kita tempati, tidak mungkin tidak. Ya, ada masanya itu akan terjadi ya. Yang pasti kita minta kepada Allah agar diberi panjang umur, selalu sibuk dengan kebaikan. Belum lagi nanti ada kubur, sisa kubur yang dengan beraneka ragam dan seterusnya. Itu sudah luar biasa. Itu baru di alam kubur, ya, baru di alam kubur. Makanya orang yang soleh, ya, yang beriman kepada Allah, kemudian dia mendapatkan 5 besar di alam kubur, ya Allah, cepatkan hari kiamat. Pasti sebenarnya begitu. Cepatkan hari kiamat, aku ingin ketemu keluarga aku sama anakku. Tuh, cepatkan ya Allah. Berarti dia apa? Karena sudah merasakan kebahagiaan di alam kubur, berarti hari-hari atau episode berikutnya pasti akan menyenangkan pula. Karena hadis Nabi tadi di atas begitu, ya. Dia selamat dari tempat persinggahan pertama ini, maka di tempat-tempat berikutnya setelahnya dia akan lebih mudah. Manakala di tempat persinggahan pertama ini dia sudah tidak selamat, maka di persinggahan berikutnya dia lebih sulit, lebih susah, lebih tidak mengenakan. Apa udah? Lebih tidak mengenakan. Nah itu. Makanya minta ngasih Allah datang hari kiamat karena ingin ketemu sama keluarga dan seterusnya. Tapi orang yang durhaka, ya Allah tangguhkan hari kiamat. Ingin jauh dari kiamat. Tangguhkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau terjadi hari kiamat, maka yang terjadi adalah lebih tidak mengenakan, lebih menakutkan, lebih menyiksakan. Tuh, itu baru di alam kubur, belum pada mahsyar, belum lagi di fase-fase berikutnya sampai nanti terakhirnya kalau nggak surga neraka. Nauzubillah dari kata Allah menciptakan surga neraka itu apa? Kita dikasih pilihan, ada pedomannya namanya Al-Quran dan hadis. Ada Al-Quran memerintahkan begini, kalau pengen selamat begini, kalau pengen gak selamat ya begitu. Sudah ada Al-Quran, kita dikasih pilihan sama Allah, dilengkapi dengan akal dan hati nurani, akal untuk memilih mana baik mana buruk. Ya, nah itu semuanya kita imbangi akal kita, hati kita agar bisa mudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, di antaranya dengan mengaji. Kalau nggak mengaji ya banyak lalainya. Namanya kita al-insanu ma'al khotawan isyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa dan luput ya. Maka pentingnya kita belajar dan kita mengaji. Nah, dari begitulah maka disampaikan tuba kebahagiaan. Nah, bagi orang yang sudah mendapatkan predikat ini tuba qobrohu qobla ayatku, berarti inilah sejatinya orang yang cerdas. Apa umat? Orang yang cerdas. Orang cerdas itu entah dulu kalau bicara tentang kejeniusan dia dalam ilmu ini, ilmu itu seterusnya nanti dulu itu ya. Tapi versinya Rasulullah al-Aisu cerdas itu apa? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Atau Rasul itu orang cerdas adalah yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itulah hakikatnya orang yang cerdas. Kenapa begitu? Karena amal dia sebelum kematian, begitu nanti setelah dia mati akan merasakan balasan-balasannya itu, akan merasakan kebaikan-kebaikannya itu. Maka betul sekali dinamakan al-Qaisu. Predikatnya apa? Al-Qaisu. Nah dari situlah
jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan semuanya, mari kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa melakukan amalan sholat, misalnya sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, termasuk mendengarkan nasihat-nasihat dari kitab ini. Semua itu karena ada pertolongan dari Allah. Apa ini? Pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah, maka apa? Ya, nggak akan bisa kita berbuat apa-apa. Apalagi mengamalkan. Jangankan mengamalkan, kita mendengarkan aja tanpa pertolongan dari Allah nggak akan bisa. Apalagi mengamalkan sebuah amalan itu kalau tanpa pertolongan Allah, taufik hidayahnya Allah nggak akan bisa kita amalkan. Semua itu adalah kemudahan dari Allah ya. Kalau apa itu namanya hidayah, semua itu dari Allah itu. Ya, jangankan dari kita, Rasul aja tidak bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk walaupun kepada orang yang kau cintai, itu Rasulullah. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang beri hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Apalagi diri kita. Jadi kita bisa berbuat baik, bisa membangun kubur kita sebelum kita memasukinya dengan beramal-amal yang kemudian bisa menerangkan, menyenangkan dalam kubur. Nah, maka semua adalah Allah ya. Di antara amalan-amalan yang dapat kemudian menyenangkan kita di amal kubur itu banyak sekali, banyak. Di antaranya menjaga sholat ya, suka kemudian sedekah, infak, zakat, berbuat baik sama orang, berbuat syariah dan seterusnya, banyak sekali ya, termasuk puasa. Pokoknya amal-amal soleh itu bisa masuk sebagai pembekalan kita untuk kemudian masuk ke tempat peristirahatan terakhir kita ya, sebelum nanti datangnya hari kiamat. Oleh karena itu bisa kita kesimpulan bahwa pentingnya kita hidup di dunia ini untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin ya, dalam rangka membangun kubur kita sebelum kita memasuki kuburan tersebut. Karena kita tidak tahu kubur kita nanti di mana, kuburan kita, makam kita nanti di mana, tidak tahu. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, dan nggak ada yang pasti. Di sini kan, di sana kan, di sana kan, nggak ada yang tahu. Itu urusan Allah. Yang paling penting kita bangun kuburan kita itu dengan perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat, kasih berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih yang mohon maaf, kita tutup hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.